Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, seperti biasanya setelah kita tahsin ya, pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama-sama. Dalam kesempatan ini surat Al-Hadid yang merupakan surat ke-57 ya, ayatnya 20. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kamathali ghaizin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarah musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini mengandung makna tentang dunia ya. Dunia ini fata morgana ya. Dunia ini tempat orang bercocok tanam, tempat orang berlelah diri ya. Namanya juga bercocok tanam ya. Jadi kalau orang bercocok tanam, petani ya, kita lihat pasti nggak ada yang enak gitu. Dari mulai mencangkul, menyemai bibitnya, kemudian mungkin nanti mulai menanam pun kemudian tidak langsung tumbuh besar, dia harus dipupuk. Nanti ketika mulai agak tumbuh ada rumput kanan kirinya misalnya, dicabutin, begitu beratnya. Ya, menanam itu harus benar-benar perlu perhatian. Sama dunia ini juga, nggak ada yang nggak lelah. Belajar lelah, ibadah lelah, ya, bekerja lelah. Bahkan kalaupun tidak punya pekerjaan, dia menganggur atau tidur pun lelah. Kenapa? Karena tempatnya dunia adalah tempatnya orang berlelah diri. Itulah tabiat dunia. Beda dengan surga. Kalau surga itu tempat memang di sana balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, di sana tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada perkataan yang dusta. Ya, semuanya qalu salaman salama di dalam surat Al-Waqiah. Kemudian surga itu penuh kenikmatan. Di dalam hadis dikatakan, kalau seandainya seorang penduduk surga ingin punya anak, ya, wanita-wanita surga ingin punya anak, tidak perlu mengandungnya, tidak perlu hamil, cukup meminta kepada Allah berikan anak, kemudian pengen seperti apa anaknya itu akan dikabulkan, pun tidak usah mengurusnya misalnya, karena ada dayang-dayang atau wildanul jannah yang akan mengurus anak-anak kita. Itu surga itu tiada batas kenikmatannya. Bahkan seandainya kita menginginkan buah-buahan itu dekat, maka pohon atau buah-buahan itu akan menunduk, mendekatkan diri pada kita untuk dipetik. Tidak perlu kita duduk dari tempat duduk kita tinggal memetiknya. Itu tabiat surga dan tabiat dunia yang berbeda. Dan lelahnya dunia ini bisa jadi kalau kita memahaminya dengan kacamata iman, maka lelah itu menjadi lillah. Lelah menjadi lillah. Jangan kemudian merasa orang-orang yang di dunia berat ujiannya, dia putus asa, dia menganggap Tuhan tidak adil kepada dirinya misalnya. Kok kita yang bekerja keras, kemudian hidupnya nggak maju-maju, hidupnya begitu-begitu aja. Sementara ada orang yang biasa-biasa aja tapi
sukses. Coba kita perhatikan, sebenarnya apa itu sukses itu apa sih? Ya. Banyak orang yang tidak memahami apa itu sukses. Sukses kalau menurut Al-Qur'an surat Maryam ayat 15, wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Sukses itu kesuksesan ketika engkau dilahirkan ke dunia. Wasalamun alaihi, paling banyak manfaatnya buat orang. Tidaklah disebut sukses dia misalnya kaya, tapi kekayaan itu tidak banyak bermanfaat untuk orang lain, untuk sendiri aja, itu bukan sukses. Katakanlah dia pintar, dia cerdas, tapi kecerdasan dan kepintarannya tidak banyak bermanfaat buat orang, itu juga bukan sukses. Jadi tolak ukur sukses ini harus dirubah dalam mindset kita. Paling banyak manfaatnya buat orang, itu sukses. Oh gitu ya? Iya. Orang yang paling banyak manfaatnya buat orang, kemudian orang merasa senang, orang banyak mendoakan dia, ya setiap langkahnya ada doa dari orang-orang, maka wa yauma yamutu salamun alaihi. Pada waktu dimatikan, pada waktu diwafatkan, dia husnul khotimah. Itu sukses yang kedua. Karena banyak doa dari orang. Otomatis kalau dia waktu hidupnya banyak berbuat kebaikan, kemudian meninggalnya husnul khotimah, wa yauma yub'atsu hayya. Pada waktu dibangkitkan di padang mahsyar atau di akhirat, dia dihisab dengan hisaban yang mudah. Dan dia akan tadkhulul jannah bisalam, masuk dalam surga dengan sukses. Itu sukses itu begitu. Akhirnya tuh akhirat, surga. Jadi tidak disebut sukses hari ini orang yang kaya. Tidak disebut sukses orang yang hari ini katakanlah berpangkat, tapi pangkatnya, kekayaannya tidak banyak bermanfaat buat orang. Kalau tolok ukurnya sukses, kekayaan, maka Qorun adalah orang paling sukses karena kekayaannya luar biasa berlimpah, tapi dia pelit dan tidak banyak manfaatnya buat orang. Maka Qorun tidak sukses. Kalau tolok ukurnya sukses adalah jabatan, maka Fir'aun adalah orang paling sukses karena dia menjadi raja lama sekali. Tetapi dia ingkar kepada Allah, tidak banyak manfaatnya buat orang, malahan orang dibunuhin, disiksa. Maka dia tidak sukses. Ketika meninggal pun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Su'ul khotimah. Nah, sukses adalah ketika dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, banyak orang menangisi kepergiannya. Banyak orang yang sedih.